Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ya akan menjelaskan masalah multikolinialitas. Untuk saya sendiri, Ferdan Pratama Putra dengan NIM 176 ya. Saya Vandra Putra Wardana dengan NIM 187. Saya Aditya Sendi 240. Saya Arsinta Lisi Akbar dengan NIM 270. Saya Farah Nuraini dengan NIM 199. Saya Dinda Putri Damayanti dengan NIM 210. Berikut adalah pokok pembahasan kami. Yang pertama ada pengertian multikolonialitas, yang kedua ada estimasi keberadaan multikolonialitas, yang ketiga konsekuensi praktis multikolonialitas, dan yang terakhir adalah mendeteksi dan solusi. Pengertian multikolonialitas. Multikolonialitas merupakan sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Ada atau tidaknya multikolonialitas dapat diketahui dari koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen. Besaran yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolonialitas adalah faktor inflasi ragam atau variance inflation factor atau VIF. Selanjutnya yaitu estimasi keberadaan multikolonialitas. Di sini ada dua, yaitu multikolonialitas sempurna dan multikolonialitas tidak sempurna. Multikolonialitas sempurna terjadi ketika terdapat hubungan linear yang tepat antara dua atau lebih variabel independen dalam satu model regresi. Multikolonialitas sempurna menyebabkan matriks variabel independen tidak terdefinisi atau tunggal, dan model tidak dapat fit. Adapun juga multikolonialitas tidak sempurna, disebut juga multikolonialitas tinggi, terjadi ketika terdapat toleransi yang tinggi antar variabel independen, tetapi tidak terdapat hubungan linear yang eksak. Multikolonialitas yang tidak sempurna dapat menyebabkan estimasi koefisien tidak stabil dan tidak dapat diandalkan, serta kesalahan standar yang meningkat, sehingga sulit untuk menentukan signifikasi sebenarnya dari prediktor. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi praktis multikolonialitas. Ada 4. Yang pertama, dengan adanya multikolonialitas maka varians dan covariance akan semakin lebar sehingga menyulitkan pengambilan keputusan statistik terhadap hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua, dengan adanya multikolonialitas maka selang kepercayaan akan semakin lebar. Dalam hal ini akan menerima hipotesis nol yang seharusnya ditolak. Yang ketiga adalah dengan adanya multikolonialitas maka standar error akan semakin besar dan membuat nilai uji T semakin kecil. Yang keempat,
multikolonialitas juga akan meningkatkan R-square yang berdampak pada goodness of fit model. Oke, baik. Selanjutnya adalah saya mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama adalah jika ada kolerasi antar variabel bebas yang lebih besar daripada 0,8 dapat diindikasikan bahwa korelasi variabel tadi itu mengalami multikolinearitas. Lalu melihat nilai standar error, koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error yang melebihi 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Tadi awal belum saya baca ya. Ya mohon maaf. Yang awal tadi itu melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas ya. Yang kedua melihat nilai standar error, koefisien regresi parsial. Ya seperti dari yang di atas ya, jika ada nilai standar error melebihi 1 nilainya, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang ketiga melihat rentang confidence interval. Jika rentang confidence interval sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Melihat yang keempat, melihat nilai condition index dan agent value. Jika nilai condition index melebihi 30 dan nilai agent value kurang dari 0,001, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Yang terakhir, melihat nilai tolerance dan variance inflating factor atau VIF. Ya, jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan nilai VIF lebih dari 10, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Semua ini bisa dilihat dari itu ya saat kita cek di aplikasi atau web SPSS yang akan kami jelaskan di akhir nanti. Selanjutnya yaitu solusi multikolonialitas. Yang pertama, jika jumlah variabel banyak, kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Yang kedua, memilih salah satu variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelumnya harus mencari variabel yang nilainya VIF-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Yang ketiga, melakukan operasi matematis antara variabel bebas yang berkorelasi kuat, sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis. Dan terakhir, melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Selanjutnya yaitu contoh soal. Untuk contoh soal, kami mengambil dari sumber YouTube. Untuk menguji multikolinearitas bisa menggunakan SPSS atau Smart PLS. Nah, di sini kami menggunakan contoh SPSS untuk menguji apakah data tersebut terjadi gejala multikolinearitas atau tidak. Berikut tabulasi data yang diperoleh. Setelah data dimasukkan ke dalam SPSS, langkah yang pertama yaitu pilih menu analis. Kemudian pilih regression, lalu klik linear. Setelah klik linear, lalu muncul tabel linear regression. Untuk variabel Y dimasukkan ke dalam
kolom dependen, sedangkan untuk variabel X1 sampai X5 dimasukkan ke dalam kolom independen. Lalu pilih statistik, hilangkan checklist pada estimate dan model fit, lalu checklist pada collinearity diagnostik. Tujuannya untuk memunculkan output multikolonialitas. Setelah itu, pilih continue dan OK. Kemudian akan muncul output dari uji multikolonialitas. Tabel tersebut adalah hasil dari uji multikolonialitas. Jika nilai tolerans lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10,0, berkesimpulan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Jika nilai tolerans kurang dari 0,100 dan VIF lebih besar dari 10,0, berkesimpulan terjadi gejala multikolonialitas. Dari hasil tabel tersebut menunjukkan hasil tolerans lebih besar dari 0,100, sedangkan VIF lebih kecil dari 10,0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonialitas. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin kami masih banyak kurangnya ya. Jikalau kelompok kami ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaklumi. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira iki gak ada sing iku arek, gak ada sing on cam arek. Oke. On cam ya. Kita melanjutkan dari yang kemarin ya mengenai masalah multikolinearitas. Kita akan melanjutkan tentang sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Apakah perlu perkenalan lagi? Saya rasa tidak ya. Untuk pertanyaannya ini saya bacakan satu-satu atau saya baca semua. Enaknya gimana? Enaknya gimana, guys? Oke, satu-satu. Oke, untuk pertanyaan untuk pertanyaan kelompok 1 ya. Kelompok 1 bertanya, apakah dampak dari adanya masalah multikolinearitas dalam suatu data? Silahkan. Untuk jawaban kelompok 1, yaitu apa dampak dari adanya masalah multikolinearitas dalam suatu data? Dampak multikolinearitas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah. Masalah multikolinearitas juga dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan. Padahal jika masing-masing variabel bebas diregresikan secara terpisah dengan variabel tak bebas atau simple regression, maka uji T bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Oke, baik. Mbak Dinda, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 3. Oke, ya kan karena kita kelompok 2, jadi kita tidak akan memberikan pertanyaan pada kita sendiri ya. Langsung ke kelompok 3. Pertanyaannya adalah, metode apakah yang paling efektif digunakan dalam mengatasi permasalahan pada multikolinearitas? Baik, silakan. Jawaban kelompok 3, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah multikolonialitas. Ada metode regression yang adalah metode yang paling populer dan banyak digunakan di lapangan. Metode yang paling populer dan
mengenai masalah multikolonialitas dengan cara mengaplikasi metode OLS, yakni menambahkan persamaan estimator OLS dengan suatu konstan variabel sehingga dihasilkan koefisien yang stabil dengan varians yang minimum. Oke, baik Mbak Sinta, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 4 ya. Pertanyaannya simple, mungkin jawabannya akan panjang. Apa tujuan dari uji multikolinearitas? Apa tujuan dari uji multikolinearitas? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji dan mengetahui apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Dapat diketahui dengan melihat nilai tolerans dan nilai variance inflation factor atau VIF. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai VIF atau nilai tolerans penguji. Kriteria pengambilan keputusan terkait uji multikolonialitas adalah jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai tolerans lebih besar dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas. Atau jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai tolerans lebih kecil dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolonialitas. Oh, ini jadi jawabannya itu sama kayak ya di kriteria, Mbak ya. Bisa digeser di kriteria, Mbak. Tidak ada di slide nomor 7. Maaf, nomor 6. Bukan ya, bukan kriteria, mendeteksi. Mendeteksi Di contoh multikolonialitas. soal, Mas. Oh ya, itu buat pengecekannya ya. Untuk cara mendeteksinya ada di slide nomor 6 dan untuk tesnya ada di slide nomor 9 sama 10 ya, teman-teman kalau semua melihat video ini. Nah, ada di pengecekannya di SPSS bisa dilakukan itu. Oke, next untuk kelompok 5 akan saya bacakan pertanyaannya. Apakah sebelumnya terima kasih ya Mbak Farah mengenai jawabannya. Untuk kelompok 5, apakah multikolinearitas selalu buruk atau ada situasi di mana dapat berguna dalam analisis regresi? Silakan. Baik, terima kasih kelompok 5. Multikolonialitas pada umumnya dianggap sebagai masalah serius dalam analisis regresi karena dapat menyebabkan kerugian dalam kualitas hasil analisis. Namun, dalam beberapa kasus, multikolonialitas dapat berguna dan tidak selalu dianggap buruk. Beberapa contohnya adalah, yang pertama, model teori yang kompleks. Dalam beberapa kasus, sebuah model regresi mungkin memiliki banyak variabel, terutama dalam analisis data skala komprehensif seperti opinion survey. Yang kedua, kontrol variabel. Multikolonialitas dapat digunakan untuk mengendalikan variabel yang tidak diperlukan dalam model. Yang ketiga, stabilitas model. Multikolonialitas dapat meningkatkan stabilitas model, terutama jika variabel yang dipertimbangkan mengalami perubahan dasar beberapa kali. Meskipun pada umumnya multikolonialitas dianggap buruk, namun dapat juga berguna dalam kasus yang spesifik seperti yang dijelaskan di atas. Oleh karena itu, sebelum dianggap sebagai masalah serius dalam analisis regresi, perlu dipertimbangkan konteks dan situasi yang melatar belakang analisis. Oh ya, baik Mas Hendy, terima kasih ya. Untuk pertanyaan terakhir akan saya bacakan ya dari kelompok 6. Bagaimana pemahaman tentang multikolinearitas mempengaruhi kebijakan pengumpulan data dan pemilihan variabel untuk model regresi
di masa mendatang. Baik, silakan. Oke, terima kasih kelompok 6. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 ya. Jadi pemahaman tentang multikolonialitas secara signifikan mempengaruhi kebijakan pengumpulan data dan pemilihan variabel untuk model regresi di masa mendatang. Ketika menentukan variabel apa yang akan dimasukkan ke dalam model, perlu dipertimbangkan tingkat korelasi antar variabel, karena korelasi yang tinggi dapat mengidentifikasikan potensi masalah multikolonialitas. Oleh karena itu, dalam pengumpulan data, fokus pada variabel yang memberikan kontribusi unik dan bervariasi dalam menjelaskan fenomena yang diamati menjadi krusial. Selain itu, strategi pengumpulan data juga dapat disesuaikan untuk menghindari pengumpulan variabel yang terlalu serupa atau redundan. Hal ini mendukung integritas dan validitas model regresi di masa mendatang, serta mengurangi resiko terjadinya multikolonialitas yang dapat mengganggu interpretasi yang akurat dari hasil analisis. Ya, baik, Mas Vandra. Terima kasih ya. Sama-sama, Mas. Oke, terima kasih, terima kasih. Jadi untuk teman-teman dari kelompok 1, 3, 4, 5, 6, kami dari kelompok 2 ingin berterima kasih mengenai pertanyaannya yang sekiranya dapat membantu kita, baik kelompok 2 dan kelompok-kelompok lain, untuk lebih memahami apa itu multikolonialitas. Mungkin sekian dulu dari kelompok kami. Kalaupun ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.